Anies Baswedan dipanggil KPK. Dan selesai diperiksa oleh KPK, maka gedung merah putih miliknya KPK itu pun berubah seolah menjadi ajang deklarasi. Itu terjadi karena begitu banyaknya wartawan yang menunggu sampai berjam-jam, pemirsa, dan pada akhirnya teriakan Anies for Presiden itu menggema di kerumunan yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena banyak sekali kerumunan itu. Kalau sudah seperti itu, udahlah nyerah saja gitu ya. Bosnya buzzer ini nyerah saja, supaya mungkin dia itu nggak terlalu bermasalah nantinya kalau ada perubahan rejim ini, ada jalan ya. Dan perubahan rejim terjadi itu, bosnya buzzer-buzzer ini ya menghadapi hukuman, tetapi tidak terlalu berat, mungkin ya. Tetapi kalau korupsinya berat, ya itu memang masalah. Ini pemirsa, ketika Anies Baswedan dipanggil oleh KPK, bahkan sehari sebelumnya ketika KPK menyatakan mau panggil Anies Baswedan, ini para buzzer bikin narasinya luar biasa. Ya, seolah-olah Anies ini adalah seorang tersangka, seolah-olah seperti itu. Ya, untung yang dipanggil ini bukan calon presiden yang kena kasus EKTP. Dan EKTP ini disebut di dalam persidangan, gitu loh. Untung yang dipanggil oleh KPK ini bukan calon-calon presiden yang kena kasus EKTP. Bayangkan saja kalau misalnya KPK mau panggil ya nama-nama oknum-oknum tertentu semua yang terlibat EKTP. Kayak apa coba reaksinya? Kita akan lihat itu ketakutannya kayak apa. Tapi Anies datang sendirian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini selesai dimintai keterangan oleh KPK itu ya kira-kira 11 jam pemeriksaan. Anies diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E ya Jakarta itu. Itu diperiksa kira-kira sampai 11 jam. Jadi mulai diperiksa itu pukul 9:26 WIB dan selesai baru pukul 20:23 WIB. Ya sudah barang tentu ada jeda sholat dan yang mungkin makan-makan gitu. Tapi total waktunya itu baru jam 20:23 malam tadi itu. Dan yang menunggu di gerbangnya pintu utamanya KPK itu luar biasa. Mereka berteriak-teriak. Dan memang Anies Baswedan ini adalah orang yang dikenal karena integrasinya ya dalam pemberantasan korupsi. Ketika menjadi rektor, dialah satu-satunya rektor dan akhirnya universitasnya itu ya yang membuat mata pelajaran anti korupsi, mata kuliah anti korupsi. Begitu juga dalam posisi ketika dia di dalam posisi lain. Dan beberapa kali akhirnya dipanggil oleh KPK, dia datang dan dengan gagah berani sudah barang tentu ini. Dan disinilah akhirnya memang ya gedung KPK itu itu tadi menjadi ajang deklarasi Anies. Ya, jadi ini seperti panggung gratis untuk Anies. Dan Anies memang kadang-kadang membuat panggungnya, yang membuat panggungnya itu pihak lain, tetapi yang mendapatkan manfaat banyak itu Anies Baswedan. Sama seperti perayaan MotoGP apa-apa yang ada di Mandalika dulu itu. Ya, presiden, semua menteri dan lain sebagainya sibuk mempersiapkan itu dengan modal banyak, energi dikuras habis. Tetapi siapa yang menikmati panggungnya, yang menjadi terkenal dari balapan di Mandalika itu? Anies Baswedan. Baru baru masuk bandara di Nusa Tenggara Barat itu, dia sudah dikerubuti orang. Berbeda dengan menteri-menteri lain, orang cuek semua. Ya kan? Inilah situasi-situasi yang tampak juga terjadi di KPK itu. Ya, dan ini menurut Taufik itu. Apakah ada elektabilitasnya terhadap Anies Baswedan? Nggak ada katanya. Menurut saya banyak, tapi naik gitu loh. Ya, banyak. Elektabilitasnya malah naik. Kalau yang dipanggil KPK itu adalah misalnya calon-calon presiden yang ya terindikasi kena kasus EKTP yang sudah menerima duitnya itu, ada enggak pengaruhnya? Ada. Menjadikan mereka jeblok. Tapi untuk Anies, dipanggil KPK membuat reputasinya naik. Dan mantan wakil ketua DPRD Jakarta ini juga menanggapi santai tentang pendapat berbagai pihak bahwa pemeriksaan Anies di KPK ini sebagai langkah penjagalan menjadi salah satu capres nanti. Ya, isu itu memang berkembang begitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada orang
berpendapat seperti itu ya. Bahkan ada juga yang nyentil KPK. Kayaknya ada kepentingannya deh. KPK itu panggil-panggil Anies itu ada. Karena apa pemirsa? Karena sudah WTP, pemerintah DKI itu satu-satu, mungkin ya sedikitlah pemerintah daerah yang WTP ya, wajar tanpa pengecualian ya. Artinya clear and clean semua proyek yang dikerjakan oleh Gubernur Anies Baswedan ini.